星球深处竟然是一座可怕的强者在里面。都闭嘴！你听候我主人吩咐。耍得团团转，去死！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Cerita berlanjut di benteng sabuk luar angkasa yang sunyi, Lo Feng berdiri tersembunyi seperti bayangan kosmik yang menyatu dengan kehampaan. Tubuhnya tidaklah bergerak, tetapi kesadarannya melesat jauh ke dalam jaringan alam semesta virtual. Di wilayah primitif dari dunia maya itu, di dalam pila pribadinya, ia menyaksikan semua yang terjadi secara langsung. Es Hellstar terbentang di depan, sebuah bintang beku dengan diameter lebih dari 8.000 km, terbungkus es abadi dan masuk dalam jajaran 6 tempat paling berbahaya di Black Flower. Dua kesatria golongan Doku, satu hijau dan satu ungu, menjaga kedalaman di sana. Mereka adalah makhluk yang benar-benar berbeda dari manusia, bentuk kehidupan istimewa dengan umur tanpa batas, mirip kekuatan pemimpin Tianxi Place. Energi mereka begitu menakutkan hingga mampu menghancurkan penguasa sektor biasa hanya dengan kehadiran. Hanya ada satu budak jiwa yang berani dikirim Lo Feng ke permukaan bintang itu, yakni monyet cangkang iblis, makhluk berbulu hitam dan bentuk menyerupai monyet purba. Tanpa ragu, monyet itu mendarat di permukaan. Udara di sana begitu menusuk jiwa. Rasa dingin tidak hanya menyentuh kulit, tetapi menekan tulang, darah, bahkan kesadaran. Sebuah pemindai mini dipasang di tubuhnya, memindai area seluas mungkin. Lo Feng mengamatinya. Setiap data, gelombang, dan permukaan dikirim oleh monyet melalui koneksi mental. Ia mengandalkan satu aturan yang selalu dia pahami. Di alam semesta ini yang kuat memakan yang lemah. Tak akan ada belas kasihan, tak ada kompromi. Hanya diri sendiri yang bisa diandalkan. Bahkan Babata yang telah bersamanya selama puluhan ribu tahun tidak mengetahui lokasi papan black metal itu. Harta misterius yang memanggilnya begitu kuat sejak dulu. Monyet berjalan menuju jalur setapak luas yang membelah permukaan es. Satu-satunya rute menuju ke dalam bintang. Ia memilih tanpa pertimbangan lain, menyalakan sistem dan berlari masuk. Semakin dalam ia pergi, semakin dingin suhu menurun drastis hingga angkanya tak lagi bisa dihitung. Setelah perjalanan 3.000 km, ujungnya pun muncul. Di sana, es Hellstar ternyata bukan hanya beku, tetapi menyembunyikan sebuah istana kristal raksasa, campuran ungu dan hijau, berdiri setinggi lebih dari 1.000 km, memancarkan energi mencekam seperti sarang induk klan serangga. Struktur bintang yang dipindai besar sebelumnya hanyalah es, tidak ada kehidupan, tidak ada benda. Hingga kesimpulan itu muncul di benak Lo Feng, bahwa papan black metal itu berada di dalam istana. Begitu dia memerintahkan monyet kembali, perintah yang tak ia sadari menjadi vonis kematian bagi budaknya sendiri. Monyet menutup pemindai besar, menyalakan pemindai mini, dan terbang masuk perlahan. Ia menahan kecepatan, takut memicu kesadaran senjata istana yang telah disempurnakan oleh Doku, yang tak pernah mati itu. Karena sekali ada makhluk asing masuk, istana akan langsung mengenali kehadirannya. Namun langkahnya itu terlambat. Tepat saat melewati sebuah pintu besar, riak tak berbentuk meledak, menyapu seluruh istana. Dalasha, Doku ungu yang kuat muncul di depannya. Ia berteriak marah, cahaya dari jarinya menyambar tubuh monyet. Lapisan es tebal langsung membungkus tubuhnya, membentuk bongkahan kristal. Jauh monyet membeku total, hancur, hilang, lenyap begitu saja. Tubuhnya dilempar ke sudut istana, bergabung dengan puluhan patung beku lainnya. Para prajurit telah selain yang bernasib sama. Kembali ke pila virtual, Lo Feng memeriksa data terakhir. Ia mendeteksi batu es neraka ungu seukuran kuku, harta bernilai 2 triliun elemen campuran. Itu tersimpan di lokasi berbeda dari papan black metal. Batu dan embun es neraka itu adalah dua harta paling terkenal di bintang ini. Bahan yang dapat membuat pejabat bangkit jika berhasil mendapatkannya. Lo Feng memiliki rencana paling aman, yang mana dia akan menggunakan klon Mosa. Tubuhnya pun berubah menjadi Doku hijau setinggi 3,6 meter. Energi kehidupannya bergeser agar identik dengan makhluk di sana. Ia pun terbang terbuka tanpa pemindai agar tak mencurigakan. Tak lama Doku ungu bernama Wuya datang menggandeng tangan Mosa Lo Feng, mengajaknya memberi penghormatan pada guru Dalasa. Mereka mendarat di depan patung es monyet. Dalasa menyambut hangat, jauh berbeda saat ia menghabisi. Ia ramah hanya pada teman sesama Doku, karena mereka saling menghargai ras masing-masing.
Pada saat itu, Huya menatap patung monyet dengan mata berbinar, sementara Dalasa melangkah ke sisi Mosa, menepuk kepala Lo Feng dengan penuh kasih, bertanya mengapa ia begitu diam hari ini. Lo Feng merasakan ketegangan mengikat dadanya sejak langkah pertamanya memasuki istana beku Es Hellstar. Ia berdiri di ruang bersuhu mematikan, tetapi tubuh Mosanya telah dibentuk sedemikian sempurna sehingga ia tampak seperti bagian dari ras Doku. Sementara itu, Dalasa yang kuat tanpa curiga menggosok kepang Bei palsu yang ia kira adalah muridnya sendiri. Di sisi lain, Huya yang akrab dipanggil sebagai Yao menyampaikan kebosanan yang dia rasakan karena atmosfer iklim bintang sedang buruk. Lo Feng pun menepikan emosinya sendiri, menahan diri untuk tidak terpancing dan menenangkan pikirannya bahwa suasana kosmik memang tidak stabil, sehingga amarah bukanlah pilihan. Dalasa memperhatikannya dengan sorot hangat, seolah menjadi sosok ibu yang lembut. Berbeda dari legenda masa lalu yang dingin dan haus darah, ia adalah salah satu dari 9 doku pertama yang diciptakan jauh lebih awal. Triliunan tahun sebelum murid-murid generasi berikutnya seperti Bepa dan Huya, kekuatan Dalasa berada dalam jajaran 10 besar, dan tugas sejak awal semesta berevolusi adalah membimbing para doku yang lebih lemah. Karena itu, Huya dan Bepa sejak kecil menemukan gurunya, dan Dalasa menjadi figur yang menanggung beban pengajaran teknik dan kebijaksanaan bagi rasnya. Perjalanan Lo Feng sebenarnya bukan tanpa tujuan. Informasi yang dia terima dari perusahaan jagat maya telah memperingatkannya bahwa ras Doku sangat kejam pada penyusup, tetapi memiliki ikatan kasih sayang kolektif yang hampir absolut di antara sesama ras mereka. Membunuh satu Doku berarti memicu perburuan tanpa akhir dari ratusan bahkan ribuan lainnya. Namun Dalasa sendiri tampaknya bukan pemuja ketertiban paranoid yang menyimpan benda-benda milik para penjelajah yang gagal sebagai ornamen dan permainan di kuil 10.000 item. Kuil itu dipenuhi senjata, baju jirah, bahan langka, dan perlengkapan dari ras lain. Semuanya diletakkan acak tanpa katalogis bernilai. Dari sana, Lo Feng melihat celah, dan jika papan logam hitam dibiarkan terkumbur santai di antara permainan, berarti papan itu tidak dianggap berbahaya atau berharga oleh ras Doku. Lo Feng melangkah masuk. Ia tidak tergoda oleh tumpukan benda kosmik di hadapannya. Jika dibandingkan level kekuatannya, barang-barang itu tidaklah bernilai. Matanya hanya mencari satu, yakni papan logam hitam ketiganya. Saat jemarinya menyentuh permukaan yang dingin, ia langsung tahu bahwa papan itu adalah fragmen utama yang memanggilnya sejak dari galaksi jauh. Ia menyingkirkan benda-benda di atasnya. Dengan lambaian tangan lalu menyimpan papan itu ke dalam cincin dunia yang dia kenalkan. Pelarian menjadi babak selanjutnya. Lo Feng sadar selama ia belum keluar dari atmosfer Es Hellstar dan melesat menggunakan kecepatan cahaya, pintu bahaya masih terbuka lebar. Ia tidak berani melakukan teleportasi, karena riak transmisi ruang adalah sinyal yang pasti akan terbaca oleh para Doku. Sehingga ia pun terbang, menjaga ritme kecepatan wajar, menahan diri dari akselerasi mendadak yang dapat memicu perhatian. Sayangnya, kecurigaan akhirnya lahir di tempat tak terduga. Di dalam dunia virtual Es Hellstar, Dalasa meminum anggur bersama 3 Doku lainnya. Dan salah satu dari mereka menyampaikan bahwa Boya melihat Bepa dan kelompoknya tertawa dalam permainan pertempuran. Kejanggalan itu menampar naluri Dalasa. Ras mereka tidak mengenal kebohongan. Maka pernyataan Bepa yang tadi tampaknya bermasalah tidak mungkin bisa berubah menjadi tawa murni dalam waktu singkat. Yang membuat hati Dalasa menjadi bimbang. Di saat yang sama di dalam kuil, ia membuka mata. Energi dewa tanpa bentuk menyapu ruang, memindai Mosa Lo Feng. Dalam inti tubuh itu ditemukan kristal kehidupan, sesuatu yang tidaklah dimiliki oleh Bepa asli. Seketika dia menyadari kebenaran mengerikan berupa satu kata, yaitu adanya penyusup. Dari banyaknya Doku di bintang Es Hell, 10 Doku kuat merasakan riak ruang yang sama. Bahkan 2 ksatria Doku terbesar yang tinggal di 2 bintang beku raksasa dengan diameter 13.000 dan 96.000 km merasakannya juga. Di momen serupa, Lo Feng hampir mencapai permukaan ketika siluet ungu Dalasa meledak dalam udara di depannya. Dalasa adalah tipe orang yang tidak teleportasi sembarangan kecuali saat mengejar penyusup. Kutukan itu tampak aura membunuh membeli tubuhnya seperti badai dingin yang hidup. Dalasa merasakan amarah membara di dalam raga ungunya yang purba. Amarah yang jarang muncul kecuali ketika klannya dilecehkan. Ia sama sekali tidak mengharapkan seorang penyusup berani menyamar sebagai anggota Doku. Terlebih lagi menyamar sebagai generasi klan yang ia bimbing sendiri. Bakta Boya sempat menggosok kepangan Bepa palsu membuat amarahnya berlipat ganda. Mencetak rasa jijik dan murka yang menyala lebih panas dari inti supernova.
Tanpa belas kasihan, ia memindai diri dengan kekuatan tertinggi rasnya. Teleportasi menggelegar mengangkat tubuhnya ke udara, tepat di atas Lo Fang yang terus terbang menuju lapisan atmosfer Celestar. Dari posisi tinggi itu, Dalasa menetap dengan dingin ke wujud Paiba palsu yang melekat pada tubuh Klamosa. Ia tidak mengucapkan apapun dan ia hanya menunjuk, lalu cahaya ungu melesat seperti ombak energi kosmik, menembus udara membeku dan langsung menyerang Mosa Lo Fang. Lo Fang seketika menyadari bencana. Ia menepikan kekuatan yang melilit, langsung menjalankan rencana C. Teleportasi istana diaktifkan bukan sebagai serangan, melainkan sebagai langkah hidup terakhirnya. Namun cahaya ungu Dalasa terlalu cepat, jauh lebih kecepatan persepsi makhluk biasa. Cahaya itu menembus tubuhnya dan hawa dingin jiwa yang menakutkan menerabat masuk. Hampir saja membekukan kesadarannya. Tetapi serangan itu adalah pancaran untuk menumpukan jiwa dan sama sekali tidak mempengaruhi tubuh Mosa yang sejak lahir kebal dari serangan jiwa. Tubuh Lo Fang tetap utuh. Ia menghilang dari posisi awal dan melarikan diri. Dalasa tidak mempercayainya. Ia telah mengeluarkan kekuatan penuh untuk membekukan jiwa musuh, tetapi targetnya tetap bisa lolos. Ia menutup mata dan merasakan riak luar angkasa mencoba terhubung. Namun transmisi Lo Fang terlalu jauh, melampaui jangkauan wilayahnya. Dalam ingatan klan, suara pemimpin Doko menggema mengingatkan agar kesalahan serupa tidak terjadi dan memerintahkan menyerahkan perburuan pada kesatria lain. Dalasa mengakui perintah itu dan mengangguk, meski rasa ketidakadilan memakannya dari dalam. Ia tetap yakin penyusup itu tidak mungkin benar-benar kabur, karena saat pengejaran dimulai, dua kesatria klan yang menakutkan telah merasakannya juga. Dengan keberadaan kedua kesatria itu, siapapun sekelas penguasa sektor sekalipun dapat disusul dengan mudah dan perburuan hanyalah hitungan waktu. Namun Lo Fang tidak berhenti. Dalam pelarian penuh kegilaan, monster miliknya muncul dan menghilang berulang-ulang. Setiap teleportasi menjangkau lebih dari 1 tahun cahaya, ia tidak memikirkan resiko. Hanya fokus melesat meloloskan diri dari titik kematian. Teleportasi demi teleportasi dilakukan tanpa ritme tetap, mengubah arahnya berkali-kali untuk memecahkan prediksi. Ia bergerak seperti bayangan yang menolak ditangkap oleh hukum tunggal. Di udara atas benua beku, siluet hijau yang sangat kuat berdiri mengambang. Ia adalah kesatria Mosa hijau yang menguasai hukum luar angkasa secara penuh. Matanya seakan-akan tersenyum ketika mengamati betapa cepatnya Lo Fang bergerak. Tetapi dia menilai pelarian itu tetap tidak sebanding dengan teknik pengendali riak yang ia kuasai. Ia mulai merasakan kecocokan riak dan langsung bergerak mengejarnya. Pelarian yang awalnya dianggap mudah berubah menjadi jauh lebih sulit. Setiap kali kesatria hijau mendeteksi posisi Lo Fang dan menghilang untuk menyusul, dalam jeda yang sangat kecil, Lo Fang sudah berpindah lagi. Inilah kejar-kejar mengejar antara dua level pemahaman hukum ruang. Teleportasi mentah melawan penguasa riak. Ketidaksabaran sang kesatria hijau akhirnya mencapai puncak. Ia memutuskan membakar sebagian energi abadinya, melepaskan teknik menjadi bintang energi, memancar segala arah untuk menyegel dan mengganggu riak ruang dalam radius lebih dari 10 tahun cahaya. Guncangan riak itu dirasakan oleh Lo Fang yang tengah hendak melakukan transmisi lagi. Riak tampak terputus dan untuk sesaat transmisi tidak dilakukan. Tekanan kuat meluas, ruang terkunci dan segel hukum yang absolut melilit tubuhnya. Siluet hijau muncul menuntut jawaban, tapi Lo Fang justru memilih tersenyum dengan keberanian besar, memancing amarah kesatria itu. Lalu ia dihancurkan tanpa bentuk. Tubuh Mosa, cincin dunia dan semua perangkat hancur. Tetapi serangan itu tetap tidak menemukan papan black metal yang telah dia simpan jauh sebelumnya. Kesatria hijau seketika mengamuk menyadari dia telah dipermainkan. Ia langsung menilai papan itu pasti diserahkan pada pihak lain saat salah satu mendarat di gunung di wilayah bunga hitam yang berbahaya dan bukan lagi berada di cincin Mosa Lo Fang. Di sisi lain wilayah, ribuan tahun cahaya jauhnya dari Celestar, sebuah kapal hidup mengapung. Di ruang kendali, Lo Fang memegang batu manual Polem 9. Ia telah menyimpan 6 cabang rencana hanya untuk Mosa. Dan yang ini adalah rencana siluman utama, yakni rencana yang mempertimbangkan psikologis kesatria yang tidak mampu tergesa membakar energi. Tetapi Lo Fang memang kehilangan monyet cangkang setan resmi dan tubuh Mosa itu. Meski itu tidak dibuat ulang. Ketika Lo Fang sedang menikmati keberhasilannya, energi dingin lain menyapu jauh lebih menakutkan. Lo Fang pun berbalik dan siluet ungu berdiri di belakangnya, yang mana kesatria Doku ungu kedua dari Celestar yang memahami arti papan black metal hadir tanpa isyarat waktu dan peringatan. Dengan rasa kesal, Lo Fang pun mengutuk nasib sialnya ketika menyadari bahwa rencana besarnya kembali berakhir dengan kegagalan. Ia merasa frustasi bukan hanya karena misinya gagal, tetapi karena semua berujung mempertemukannya dan sosok paling berbahaya
di kawasan galaksi itu, yang mana dia adalah kesatria Doku Ungu. Meski jengkel, harga diri dan antusias membuatnya tetap membungkuk sebagai bentuk penghormatan. Ia memahami betul bahwa di hadapan seorang Undying seperti kesatria ungu, emosi tidaklah berguna. Hanya strategi baru yang bisa menyelamatkannya. Kesatria ungu mengamati sikapnya dengan raut yang tidak mudah dibaca. Ia sudah melihat banyak prajurit jenius dan banyak pula penipu ulung. Tetapi anak manusia di hadapannya berbeda. Lo Feng tidak menunjukkan rasa takut yang seharusnya hadir pada seorang penguasa sektor. Alih-alih gemetar atau memohon, ia malah menunjukkan ketenangan yang hampir tidak masuk akal. Kesatria ungu merasa tertarik sekaligus waspada, bukan karena ancaman Lo Feng saat ini, tetapi karena keyakinan bahwa keberanian yang tidak ada pada tempatnya biasanya lahir dari sesuatu yang lebih besar dan juga lebih tersembunyi. Kesatria ungu menduga Lo Feng pasti memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Jika tidak, dia tidak mungkin berani memperalat Mosa, kembaran tubuhnya, untuk mencuri papan black metal yang sebatas barang spesial tanpa manfaat bagi sembarang orang. Papan tersebut memang menyimpan rahasia besar, manual volume 9, namun hanya bisa digunakan oleh satu pewaris yang terikat hukum alam semesta. Selain pewarisnya, papan itu ibarat lembaran logam tanpa fungsi. Mainan kuno yang berpindah tangan dari seorang kesatria ke kesatria lain hingga akhirnya terdampar di tangan Dalasa, salah satu Undying di Doku paling kuat. Mosa menurut kesatria ungu adalah sosok cerdas. Ia tidak mengejar batu SL yang jelas lebih berharga karena tahu bahwa Dokus akan langsung mencurigai dirinya sebagai bepa palsu jika dia itu mendekati benda yang dijaga ketat. Sayangnya, kecerdasan proses berpikir bawahannya tidak selalu disertai kecerdasan perseptif. Mosa mengambil papan logam itu karena mengira benda tersebut adalah harta tinggi. Padahal ia tidak paham bahwa harta karun sejati alam semesta dinilai bukan hanya dari aura keunikan, tetapi dari hukum, batasan, sejarah, pemilik, dan pengaruh terhadap alur kekuatan. Keadaan semakin buruk ketika 10 ria keruang muncul di atmosfer planet es. Sekelompok bentuk kehidupan bernama Dokus berdatangan. Semuanya menguasai aura kekeluargaan yang aneh. Mereka menghormati kesatria Undying bukan sebagai penguasa absolut, melainkan seperti leluhur tetua klan mereka. Mereka datang untuk menyaksikan siapa dalang dibalik penyamaran Beva dan pencurian yang membuat pemimpin mereka murka. Lo Feng yang semula dikira tidak punya apa-apa, kini dirantai oleh Dalasa bersama 2 Undying lainnya, para gladiator puncak dari 10 besar Doku. Perbandingan kekuatan Lo Feng dan mereka tidaklah seimbang. Tubuh dewa mereka 10 juta kali lipat lebih kuat dari penguasa sektor, diperkuat lagi oleh genetik dasar yang jauh melampaui manusia, resonansi jiwa, energi tubuh, dan warisan evolusi spesies kuno. Masing-masing tidak sekedar Undying, tetapi Undying dan struktur kekuatan serupa Troyan, level yang membuat mereka setara dengan legenda puncak Netherworld. Lo Feng tidak melawan ketika rantai kosmik melilit dirinya. Ia tahu teleportasi Mosa sebelumnya hanya efektif karena serangan jiwa tak mempan terhadapnya dan penguasaan hukum ruang sempurna. Ia juga tahu harga dari kematian sekalipun penguasa kota Primal Chaos mampu menghidupkannya kembali dengan membalik waktu dan ruang. Semua harta sejatinya, menara bintang, menara mutiara, dan manual volume 9 akan hilang dari garis kepemilikannya selamanya. Itulah mengapa ia menyiapkan pintu belakang. Tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emasnya dipisah sejak awal. Inti utama Koro Ensen disembunyikan dalam cincin dunia yang dibawa binatang raksasa itu, bersama Tian Chen dan para loyalitasnya. Mereka terbang jauh dari semesta gelap, menjauh dari pusat keributan. Rencananya mungkin runtuh, pencurian mungkin gagal, dan penjara SL mungkin menantinya. Tetapi satu kepastian berdiri tegak, inti utama Lo Feng tetap utuh dan aman. Inti rencana Lo Feng tetap utuh dan aman, tersegel oleh harta pelindung jiwa. Dan selama dia masih hidup, bahkan di penjara terdalam neraka kosmik yang membeku, kesempatan kecil apapun tetaplah kesempatan. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.